Kembali lagi dengan kita di Talk Show Mania. Kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu dari Politeknik Negeri Batam. Ya, mereka akan sharing-sharing tentang tugas akhir mereka kepada kita semua. Ya, bisa kita perkenalkan satu-satu. Dari sebelah kanan saya ada Mas Marjuni. Di tengah ada Bang Sapriyadi. Di ujung Madli. Baik, langsung kita mulai saja. Gini, saya mau nanya nih, judul TA Mas-mas ini apa aja sih? Dimulai dari Mas Madli. Ya, judul TA yang saya ambil adalah pembuatan film pendek bergenre yang berjudul Impianku Sang Perantau menggunakan metode dynamic cutting. Jadi TA-nya tentang film gitu ya. Kalau gitu coba kita tanya ke Bang Sapriyadi, judul TA-nya apa ya? Terima kasih sebelumnya. TA saya tentang implementasi argumen reality multimaker, khususnya pada produk marketing furniture. TA ini tujukan untuk produsen atau penjual furniture agar lebih mudah dalam mempromosikan produknya. Oke, terima kasih Sapriyadi. Sekarang kita tanya ke Marjuni. Gimana Bang Marjuni, judul TA-nya apa ya? Terima kasih. Judul TA yang saya ambil itu pembuatan film pendek bergenre drama, bermetode continue cutting, dan berjudul Impianku Sang Perantau. Film ini mengisahkan seorang perantau yang merantau ke luar kota untuk mencari penghasilan hidup yang lebih mapan. Oke, kayaknya judulnya bagus-bagus nih semua, keren. Untuk pembuatan TS ini ada kendalanya nggak sih? Gimana Bang Sapriyadi kendalanya? Untuk kendala tentunya pasti ada. Dari segi judulnya yaitu multimaker. Saya membuat air ini kendalanya pada saat pewarnaan furniturnya. Pada multimaker ini tidak bisa diimplementasikan sebab source code pada masing-masing maker itu tidak menunjang untuk menampilkan berbeda-beda warna, karena pada multimaker ada banyak maker yang akan di scan, otomatis produk yang muncul pun sesuai dengan makernya masing-masing. Kalau dia ada 10 maker, timbul 10 produk. Pada saat penggantian warna itu tidak bisa produk itu diganti-ganti warnanya di makernya masing-masing, seperti itu. Itu yang kendala saya dalam membuat PTA ini. Oke, begitu penjelasan dari Bang Sapriyadi. Kita tanya lagi ke Marjuni, gimana sih kendalanya? Ya, silakan Mas Marjuni. Oke, terima kasih. Kendala dalam pembuatan film pendek yang saya bikin ini, kendalanya itu sangat banyak sebenarnya. Pertama itu lebih di kamera, terus penyewaan lokasi, transportasi, dan lain sih. Oke, kendalanya di kamera. Kalau untuk Mas Madli? Baik, terima kasih.
Kalau kendala itu semuanya pasti punya kendala. Kalau pembuatan tugas saya itu kendalanya yang pertama itu di pembuatan laporan. Terus yang kedua kalau pembuatan filmnya itu kendalanya itu kurangnya alat yang memadai. Nah, seperti kamera, ya transportasi dan sebagainya. Oke, kita udah nanya-nanya tentang kendala nih. Sekarang kita akan nanya tentang tujuannya. Tujuan untuk membuat aplikasi ini apa sih? Sasarannya juga untuk ke siapa? Bisa dijelaskan dari Mas Marjuni dulu. Oke. Nah, sedangkan tujuan dari pembuatan film ini yang bertujuan untuk menyemangatkan para generasi muda, umumnya itu yang menginjak tamat SMA. Nah, dari situ bagi yang kekurangan biaya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, nah, di situ diajak untuk meninggalkan daerah dan merantau ke kota untuk menjalani hidup yang di kota. Nah, sasarannya itu umumnya masyarakat luas, tapi khususnya untuk para remaja. Oh, sasarnya untuk para remaja ya. Oke, sekarang ke Pak Sapriyadi nih, gimana sasarannya dan tujuan aplikasi ini tuh apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Tujuan saya adalah membuat TAAR multimaker pada produk furniture itu adalah mempermudah penjual produsen untuk menyampaikan produknya ke konsumen hingga tidak membutuhkan tempat yang luas atau ruko yang sampai 3 ruko atau gimana gitu. Jadi cukup dengan etalase kecil pun produsen ini bisa menjual produknya, tidak perlu tempat yang luas. Etalase kecil pun dia bisa langsung menunjukkan produknya itu pada konsumen, bentuknya kayak mana, dari segi ukurannya pun kayak mana, langsung ditampilkan di AR tersebut. Ini support smartphone yang Android seperti itu. Sasarannya itu pun sebenarnya bukan pada produsen saja, pada konsumen pun bisa mempermudah, dia langsung menampilkan furniturnya itu langsung ke ruangan konsumen tersebut di rumah. Jadi dia bisa men-scan makernya pada ruangan kosong, beliau scan misalnya, langsung tampil produk furniture tersebut dengan ukuran sesuai yang dikehendakinya. Dia bisa diperbesar, diperkecil, bisa di-rotate, istilahnya bisa digeser kemiringannya kayak mana. Tapi kendalanya itu warnanya sesuai dengan katalog brosur yang ditampilkan gitu. Ya, itu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya dengan Mas Madli, apa kendala dan tujuannya untuk buat film pendek ini? Baik, terima kasih. Adapun tujuan dari pembuatan tugas akhir saya ini, yang pertama itu untuk mengangkat karya anak bangsa, terutamanya pembuatan film. Yang kedua,
itu sebagai motivasi bagi pemuda-pemuda atau remaja yang hidupnya di dunia rantauan, serta bisa memberi semangat bagi remaja-remaja yang mau menjalankan hidupnya di dunia rantauan. Saya kira cukup. Oke. Eh, Sekarang pertanyaan saya nih. Untuk pembuatan film atau aplikasi ini butuh waktu berapa lama sih? Nah, butuh berapa waktu lama untuk membuat aplikasi dan aplikasi ini, Mas Sapriyadi? Untuk waktu membuat aplikasi tersebut, sebenarnya untuk yang udah senior atau ahli istilahnya mungkin seminggu ya. Tapi kalau untuk saya pribadi sungguh suatu perjuangan juga. Kenyataannya sampai sekarang pun saya belum siap. Tapi memang harus disiapkan karena itulah modal saya untuk wisuda dan lulus dari Poltek ini dengan nilai yang memuaskan. Alhamdulillah, kalau memang tercapai saya sangat bersyukur sekali. Mudah-mudahan itu tercapai, amin. Hanya itu saja, terima kasih. Oh, butuh waktu lama ya untuk membuat aplikasi ini. Kalau untuk Mas Marjuni, butuh berapa waktu lama untuk membuat film pendek ini? Oke, terima kasih. Kalau pembuatan film itu biasanya memakan waktu bertahun-tahun, gitu. Tetapi kalau film pendek, ya biasanya kalau orang itu menghabisi waktu 1 bulan. Tapi kalau saya itu mungkin 1 tahun. Oke, terima kasih. Oke, butuh waktu 1 tahun untuk membuat film pendek ini ya Mas. Sekarang gimana dengan Mas Madli? Butuh waktu berapa lama? Setahun juga kah? Oke, terima kasih. Kalau untuk tugas akhir saya itu pembuatannya itu ya cukup lama. Kalau bagi saya pembuatan film itu ya sangat membutuhkan waktu yang lama, karena itu untuk yang pertama itu untuk menentukan lokasinya itu tidak mudah. Walaupun film yang saya ambil itu yang ya berdurasi singkat sih, cuma 1 hari, tapi butuh waktu yang lama, ya hampir 1 sampai 2 tahun lah. Ya contohnya sampai sekarang aja TA saya belum siap. Oke, terima kasih. Ya, baiklah. Terima kasih atas informasinya buat Mas Sapriyadi, Madli, dan Marjuni. Sekian bincang-bincang kita dengan 3 narasumber kita dari Politeknik. Semoga apa yang mereka hasilkan membuat manfaat bagi masyarakat umum dan bisa lulus dari Politeknik Negeri Batam dengan nilai yang sangat memuaskan. Selamat malam, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.